Semua murid SMK Tirtaloka tahu satu hal, jangan dekat-dekat perpustakaan lama saat malam Jumat, karena dari lantai kayunya selalu terdengar seperti kursi diseret dengan tenaga berat. Namun yang membuat guru-guru lebih takut adalah sesuatu lain. Tidak ada satupun kursi di perpustakaan yang berpindah tempat. Tidak ada tanda orang masuk. Tidak ada jejak. Seperti suara itu datang dari bawah, dari ruang yang bahkan dalam blueprint sekolah tidak pernah tercatat. Ruang itu memiliki nama yang hanya dibisikkan. Ruang B, ruang bawah, ruang bayangan. 4 siswa kelas 11, Sania, cerdas, penasaran berlebihan. Jordi, tukang rekam video. Rama, pemberani tapi ceroboh. Vina, sensitif, sering melihat bayangan. Mereka berencana menyelidiki desas-desus itu untuk konten channel horor sekolah. Channel horor mereka baru saja turun viewers. Mereka butuh episode spesial. Rama berkata sambil menenteng senter. Cuma lihat doang, bikin konten, balik, apa susahnya? Tapi dari awal saja, suasananya tidak benar. Begitu masuk perpustakaan, bau basah seperti tanah lama tercium. Rak buku berdebu seperti tidak disentuh bertahun-tahun. Dan hawa ruangan terasa seperti menolak kehadiran mereka. Jordi yang paling sensitif terhadap suara menahan napas. Dengar nggak? Enggak, ada yang nafas dari bawah lantai. Sania memeriksa celah-celah di bawah rak paling pojok. Ia menemukan celah kecil, tempat hembusan angin dingin keluar. Angin yang berbau karat, air tua, dan kain basah. Dan sesuatu lagi, bau ruang kelas lama. Rak itu ringan ketika didorong, seperti memang sengaja dibuat bergerak. Di baliknya ada pintu kayu mungil. Tingginya hanya sepinggang orang dewasa. Catnya terkelupas. Ada bekas kuku di permukaannya. Bukan kuku hewan, kuku manusia. Vina memegang pergelangan tangan Sania. Tangannya dingin seperti es. Jangan buka, San. Pintunya kayak mengundang kita. Sania menjawab, makanya kita harus tahu apa ini. Begitu pintu dibuka, bau kelas tua menyerbu keluar. Bukan bau perpustakaan. Tangga menurun gelap, panjang, spiral. Yang paling aneh, jaraknya terlalu panjang untuk ukuran gedung sekolah. Jauh, lebih jauh dari seharusnya. Jordi menyorot ke bawah. Dindingnya dipenuhi coretan kapur murid lain. Tulisan-tulisan seperti istirahat jam 7. Bu guru belum datang. Tolong kami. Huruf terakhir seolah baru saja ditulis. Di bawah, lorongnya sempit, dingin,
dan penuh benda-benda aneh. Poster murid tahun 1953, tapi sekolah dibuka ke 1970. Lemari sepatu ukurannya kecil, seperti untuk murid SD zaman dulu. Jam dinding rusak, tapi jarumnya bergerak pelan mundur. Papan absen, semua nama disilang. Jordi merinding. Ini sekolah, tapi bukan sekolah. Ini tiruan sekolah. Rama mengetuk dinding. Bunyinya aneh, seperti ada ruang kosong besar di baliknya, atau sesuatu yang bergerak pelan. Tanpa peringatan, lorong bergetar halus. Lalu bel sekolah tua berbunyi, memecah telinga. Terlalu keras, terlalu dekat, seolah tepat di belakang telinga mereka. Lampu neon kuning hijau menyala satu persatu dengan suara. Cahayanya menusuk mata, dan di sinar itu Jordi melihat kerumunan murid-murid berjalan di lorong. Semua memakai seragam putih kelabu. Semua pucat, semua tidak berkedip, tapi hanya Jordi yang bisa melihat jelas. Ia merekam di layar. Anak-anak itu berjalan sambil menyeret kaki, kepala menunduk, tangan kaku di samping tubuh. Sania menarik bahunya. Jordi, jangan rekam. Kalau aku matiin kamera, mereka jauh lebih dekat. Pintu kelas B-17 berderit ketika didorong. Di dalam, bangku-bangku tersusun rapi. Di setiap bangku ada seragam sekolah terlipat, rapi, menunggu. Bukan seragam modern, seragam angkatan lama. Putih kekuningan, kusam, ada noda tanah dan tinta. Pada papan tulis, tertulis dengan kapur, "Jangan tinggalkan kelas." Hurufnya tebal, ditekan kuat, dan garis kapurnya masih basah. Saat mereka mundur, satu persatu kursi mulai. Bergerak sendiri, pelan, seperti seseorang baru saja duduk di atasnya. Vina menutup mulut menahan tangis. Mereka balik masuk kelas. Mereka pikir pelajaran dimulai lagi. Di ruang guru, bau apek bercampur bau kertas tua. Dindingnya penuh foto murid. Ratusan wajah hitam putih di bawah setiap foto. Angkatan bawah tanah hilang 10 Maret tahun 1961. Sonia may missing. Tapi sekolah kita berdiri ke 1970. Mereka siapa? Ada buku daftar nilai di meja guru. Halaman terakhir berisi tulisan tangan gemetar. Murid-murid sudah dipanggil, belajar harus dilanjutkan. Mereka tidak diizinkan naik ke permukaan. Tangan Vina bergetar keras. Aku dengar suara mereka dari tadi.
dari dinding, dari lantai. Mereka minta izin pulang. Tiba-tiba suara ketukan kuku di papan tulis kelas sebelah, seolah ada guru yang memanggil murid masuk kelas. Ayo masuk, pelajaran dimulai. Saat ingin kembali ke tangga, mereka terhenti. Tangga sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dinding bata tua, lembab dan penuh goresan kuku. Pencahayaan lorong meredup. Lampu mati satu persatu. Dari ujung gelap lorong muncul murid-murid bawah tanah. Seragam mereka basah. Beberapa tanpa wajah, hanya kulit kosong. Beberapa kepalanya menggantung. Beberapa matanya putih seluruhnya. Dan suara guru dari speaker rusak terdengar. Ruangan B17 masih kurang satu. Silakan duduk, silakan tetap di kelas. Vina berdiri mematung. Murid-murid itu tidak mendekati Sania, Jordi, atau Rama. Mereka semua mendekati Vina. Jordi berlari ingin menariknya. Tapi murid-murid itu menyentuh pundaknya lebih dulu. Dalam sekejap, Vina ditarik masuk ke barisan murid bawah tanah. Matanya memutih. Senyumnya memanjang tak wajar. Tubuhnya menegang seperti patung. Ia berbalik pada teman-temannya dan berkata dengan suara yang bukan suaranya, "Aku murid baru." Sania, Jordi, dan Rama berhasil merangkak keluar dari celah kecil di bawah rak perpustakaan dengan kondisi kuku patah, kaki lecet penuh darah, mata membesar seperti habis melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Penjaga sekolah menemukan mereka dan langsung memanggil guru. Mereka hanya bisa mengulang, "Vina, Vin, dia disuruh duduk. Dia gak boleh pulang." Perpustakaan ditutup dengan kayu dan rantai. Tapi setiap malam bel tua berbunyi tepat pukul ke-19.03 dan kadang murid-murid yang lembur di sekolah mengaku mendengar suara dari bawah lantai perpustakaan. Kelas B17, tolong isi bangku kosong. Bangku itu akan selalu kurang satu dan sekolah selalu menunggu murid berikutnya.